Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasih Tuhan dari Kos Yogyakarta. Pada saat ini saya diminta lagi mendapat bagian lagi untuk membagikan berkat melalui firman Tuhan, utamanya dalam kaitannya dalam bala keselamatan. Hari ini adalah Hari Ibu. Berbahagialah para ibu yang hari ini akan kita memberikan penghormatan dan tanda kasih sayang kita pada para ibu-ibu. Saudaraku dikasih Tuhan, judul renungan untuk Hari Ibu kali ini saya beri judul The Power of Love. The Power of Love. Bukan terjemahannya, tapi subjudulnya adalah Kasih Ibu Luar Biasa. Kasih Ibu Luar Biasa. The Power of Love. Artinya tenaga, kekuatan dari sebuah kasih itu luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita baca di dalam Alkitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan untuk kita semua. Pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 7. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sampai di situ pembacaan dari Perjanjian Baru, pertama Korintus 13 tentang kasih, sesuai dengan judul yang saya berikan pada pagi hari ini untuk kita semua renungkan, The Power of Love. Kekuatan dari kasih itu sendiri. Demikian digambarkan kekuatan kasih. Kita sudah baca tadi saudara-saudara, yang luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini dan menyatakan kasih-Nya untuk menebus dosa kita. Bahkan Dia rela mati di kayu salib, tapi dibangkitkan dan kemudian naik ke surga. Dan masih dan terus Dia menyatakan kasih-Nya, karena Dia berjanji Dia naik ke surga. Nanti hari Kamis kita akan merayakannya beberapa hari lagi, tapi tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tapi Dia tidak meninggalkan kita, saudara, karena Dia berjanji kita tidak sendirian. Dia akan mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Alangkah luar biasanya kekuatan kasih Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada kita semua umat manusia. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah kekuatan kasih. Kekuatan kasih Allah yang luar biasa. Itulah the power of love, the power of God love yang tidak berkesudahan. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Itu tanda kasih, tapi naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita, kemudian tetap bersama dengan kita. Allah yang Immanuel itu bersama dengan kita melalui hadirnya Roh Kudus untuk membantu, menolong kita, menuntun kita. Sekarang Roh Kudus itu sudah ada bersama kita, saudara-saudara, dan siap sedia menolong kita. Bagaimana kaitannya sekarang dengan Hari Ibu, saudara? Ada pepatah yang mengatakan, pepatah tua yang mengatakan bahwa kasih ibu sepanjang jalan,
dan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Lalu saudara, apa? Mari kita kenang jasa ibu-ibu kita. Tidak berhenti di situ, tapi mari kita memberikan penghormatan pada ibu-ibu kita, walau hanya dengan setangkai bunga, saudara. Mari kita berikan penghormatan pada ibu-ibu kita, walau hanya dengan setangkai bunga ini. Dengan bunga kita bisa mengucapkan tanda kasih kita. Dengan bunga ada berjuta kalimat yang bisa kita sampaikan melalui tanda kasih dengan adanya pemberian bunga pada hari ibu ini. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara-saudaraku dari Korps Jogja, ada salam dari Korps Manado 1 untuk semua ibu-ibu yang ada di Korps Jogja, dan ada salam untuk menyampaikan setangkai bunga untuk ibu-ibu yang ada di Korps Jogja, tanda terima kasih, penghargaan, dan tanda cinta kasih dari kami semua yang ada di Korps 1 Manado. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kasih ibu itu luar biasa? Kenapa kasih ibu itu mempunyai power yang luar biasa? Tidak ada yang bisa menandingi saudara kasih ibu terhadap anaknya. Coba perhatikan cerita ini, saudara. Ada seorang ibu bermata satu dan mempunyai anak satu-satunya, anak lelaki. Satu saat anak lelakinya itu waktu si anak baru berusia setahun mengalami kecelakaan di dalam satu peristiwa, kemudian matanya itu rusak sama sekali. Salah satu matanya rusak dan dokter mengatakan bahwa mata itu harus dikeluarkan, dan si anak yang baru berumur 1 tahun ini tidak bisa memiliki 2 mata, hanya bisa memiliki 1 mata karena yang satu sudah rusak dan harus dikeluarkan. Kecuali, kata dokter, kalau ada seorang yang mau mendonorkan mata satu saja untuk si anak, maka si anak ini akan bisa hidup lanjut terus dengan bermata 2, tetap sebagaimana normal dan bisa melihat dengan baik, bisa sekolah dan seterusnya. Saudaraku dikasih Tuhan, si ibu tidak tega melihat anaknya hanya bermata 1. Kemudian si ibu mengatakan, bagaimana dokter kalau saya nanti yang memberikan mata saya 1 untuk dia? Dokter bilang, ya boleh, kalau ibu rela itu lebih bagus lagi, karena memang itu anak ibu dan tentu reaksi penolakan dari tubuh si anak akan menjadi sangat kecil karena anak ini adalah turunan dari ibu. Kemudian si ibu merelakan dan memberikan matanya. Anak makin besar, mata sudah menjadi 2, anak itu 2 mata dengan penglihatan normal, sekolah dengan baik dan seterusnya. Si ibu hanya 1 mata, saudara. Dan si ibu bekerja keras, membuat kue, berjualan kue ke tempat sekolah si anak. Tapi si anak melihat ibu seperti itu, dia malu. Ya, dia mengatakan dia bukan ibu saya. Teman-temannya mengejek dia dan takut melihat ada seorang ibu tua yang matanya tinggal 1. Sehingga anak-anak lain mengejek, kamu ibumu bermata 1 ya? Oh, itu bukan ibu saya. Kemudian dia marah pada ibunya. Ya, dia suruh ibunya pulang, tidak boleh lagi datang ke sekolah. Satu saat setelah si anak, singkat ceritanya, si anak sudah mengikuti sekolah lanjutan dan seterusnya, pindah ke kota lebih besar. Si ibu tetap mengongkosin dia, mengirimkan uang, ya. Pada satu saat si anak sudah selesai menamatkan sekolahnya di perguruan tinggi, si ibu ingin sekali untuk hadir pada waktu penamatan anaknya. Tetapi si ibu takut kalau anaknya masih tetap marah. Namanya anak, ya. Pada satu saat si ibu menderita sakit dan memang tidak bisa pergi, walaupun dia punya uang yang dia sudah tabung, tetapi dia tidak bisa pergi, saudara, karena dia sakit, dan kedua karena dia takut jangan anaknya mengusir dia. Pada satu saat anaknya tergerak hatinya mengingat ibunya. Dia segera pulang ke rumahnya di Gubuk, ya. Dia selesai upacara wisuda, dia ke rumah ibunya, ya, ingin bertemu ibunya, ingin mungkin pada saat itu dia juga membawa setangkai bunga karena dia sudah sadar. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sampai di rumah Gubuknya itu dia lihat ibunya sudah terbujur kaku. Dia tidak bisa sempat lagi menemuin ibunya. Singkat ceritanya lagi, dia melihat sekelilingnya dan dia membaca ada sebuah kertas yang ditulis ibunya, ya, ada surat di situ mengatakan bahwa anakku, ibu sangat mengasihi kau, ya.
ibu sangat mengasihi engkau. Ibu menjadi bermata satu seperti ini, seperti yang kau lihat selama ini, ialah karena ibu mendonorkan mata saya, mata ibu untuk kamu. Sehingga anak ini menjadi normal. Si anak tidak tahu karena dia baru 1 tahun waktu itu. Dan si ibu merasa bahagia waktu dia menerima mata dari ibunya. Tapi setelah ibunya menjelaskan bahwa mata satu ini disebabkan karena dia sudah menyerahkan, mendonorkan matanya kepada si anak. Saudara yang kasih Tuhan, dalam surat itu dijelaskan seperti itu, dan si anak tinggal dengan penyesalan bahwa dia sebenarnya lah dia yang bermata satu, tapi ibunya telah mengorbankan dirinya untuk memberikan matanya kepada si anak. Itulah pengorbanan seorang ibu, kasih yang luar biasa, kekuatan kasih yang luar biasa dari seorang ibu terhadap anaknya. Kita baca saudara-saudara sekalian dari 1 Raja-Raja Perjanjian Lama pasal 16 sampai pasal ketiga ayat 16 sampai 28. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga, sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati, tetapi karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anak yang mati itu dibaringkan di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia, perhatikan ini, ketika aku mengamat-amati dia, pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, berkata, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Rekan yang kasih Tuhan, pembacaan dari Raja-Raja 3, 16 sampai 28 memang judulnya tentang bagaimana hikmat Salomo, Raja Salomo dalam memberi putusan. Tapi yang kita ingin pelajari di sini ialah bukan Raja Salomonya, tetapi seorang ibu yang mempunyai anak yang masih hidup tadi. Luar biasa. Dia mau berkorban anaknya, dia berikan saja pada ibu yang anaknya sudah mati. Biar dia tidak dapat. Yang penting anaknya itu hidup dan bisa dipelihara oleh si ibu tadi. Tapi si ibu yang satu yang anaknya mati mengatakan tidak, penggal saja. Supaya dia nggak dapat, saya juga nggak dapat. Seperti itu. Tapi ibu yang bijaksana, kita tidak bicara tentang keputusan Salomo yang adil, tapi kita bicara tentang 2 ibu ini. Ibu yang bijaksana, dia mengenal pasti anaknya. Dia mengenal dengan baik anaknya, bahwa yang mati itu bukan anaknya dia, ya, yang hiduplah anaknya. Dia begitu peduli terhadap dan rela berkorban apapun yang harus dia berikan untuk kehidupan, keberlangsungan hidup dari bayinya itu. Biar dia diberikan saja pada yang bukan ibunya.
Yang penting dia bisa hidup dan bisa dipelihara. Tapi raja mengambil putusan, diberikan kepada ibu yang betul memiliki anak itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebuah contoh bahwa seorang ibu dia pasti mengenal dengan jelas yang mana anaknya, yang mana yang bukan. Dan karena itu dia mengatakan bahwa sudah, kasih saja sama dia, daripada anak ini nanti mati ya, dipenggal ya, dan dua-dua tidak dapat. Oleh karena itu kita melihat di sini pelajaran yang sangat berguna bahwa seorang ibu yang betul-betul mengasihi, yang punya power of love terhadap anaknya, dia tidak peduli, dia mau supaya anaknya tetap hidup, dan dia mau menyerahkan saja daripada nanti dipenggal oleh raja dan dibagi dua. Saudaraku dikasih Tuhan, ibu yang bijaksana adalah ibu yang betul mengenal anaknya. Itu kita lihat tadi saya katakan penekanannya di pertama Raja-Raja 3 ayat 21. Coba kita baca lagi ayat 21. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, dia amat-amati pada waktu pagi itu, tampaklah bahwa yang mati itu bukan anak yang dia lahirkan. Dia sangat mengerti, sangat peduli, dan dia sangat mengetahui siapa bayi yang mati dan siapa bayi yang hidup. Yang hidup adalah anaknya sendiri. Itulah kekuatan kasih seorang ibu yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, saudara. Akan melakukan apapun, walaupun dia korbankan anaknya, diberikan kepada ibu yang lain tadi, ibu yang sudah berdosa tadi. Silahkan ambil daripada anak itu dipenggal, ya. Dan raja pada waktu itu, Salomo, mempunyai hati yang bijaksana untuk memberikan putusan, ya. Dia berikan anak itu kepada, dia ingin mengetes siapa ibu sebenarnya. Ibu sebenarnya adalah ibu yang tidak menginginkan anak itu mati, yaitu ibu yang mau menyerahkan anak itu pada ibu yang satu. Karena itu saudara sekalian, para ibu-ibu Kristen, juga tentu ayah-ayah Kristen, ketidakpedulian kita terhadap anak, kita tidak mengenal anak kita tidak mengetahui dengan pasti ini anak kita atau bukan. Kalau kita mau mengasihi, maka kita harus mengenal benar siapa anak kita itu, siapa yang kita lahirkan itu, yang si ibu lahirkan. Terkadang mungkin kita hanya egois dengan kehidupan kita sendiri, ya, hanya mau apa yang kita mau, tapi kita tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Sebenarnya saudara sekalian, sifat-sifat yang seperti itu meneladani kasih Allah kepada kita, sama seperti Tuhan. Dia sangat mengenal kita. Tuhan selalu peduli dengan kita. Dia selalu mengenal kita, bahkan lebih daripada yang kita kenal diri kita sendiri. Itu bagian pertama. Dalam peringatan Hari Ibu ini, saya ingin kita memberikan penghormatan para ibu-ibu, ya, ibu-ibu yang telah berjasa banyak. Dan bagian kedua, kita akan melihat bagaimana sikap seorang anak. Seorang anak yang mengasihi Tuhan akan mengasihi ibunya, orang tuanya dengan sungguh-sungguh. Kepada anak-anak khususnya, saudara sekalian, saat ini kita diminta untuk memperhatikan ibu-ibu kita. Kita tidak bisa membayarnya dengan uang tunai. Kita tidak bisa membayarnya dengan apapun kasih yang sudah ditunjukkan oleh ibu itu, oleh ibu kita. Pasti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ini mungkin cerita sudah sering kita dengar, saudara sekalian. Ada seorang anak yang katakanlah mungkin matre, ya, mata duitan begitu. Dia bikin catatan, dia serahkan pada ibunya. Membantu ibu ke warung 20.000, ya. Menjaga adiknya 10.000, ya. Membuang sampah dihargai juga 5.000. Membereskan tempat tidur, menyapu dan sebagainya, sekian jumlah 85.000 dia minta sama ibunya. Si ibu membaca, dia tersenyum dan memandang kepada si anak dengan raut muka yang berbinar-binar. Si ibu mengatakan dan menuliskan di kertas yang sama di sebelahnya, ongkos mengandung selama 9 bulan gratis, ongkos menjaga malam waktu kamu sakit tidak usah bayar, ongkos air mata yang menetes tidak usah dibayar, ongkos ketakutan, khawatir untuk memikirkan keadaanmu gratis, ongkos menyediakan makanan, minuman dan semuanya itu gratis, ongkos cuci pakaian semua gratis, jumlah keseluruhan nilai kasihku gratis. Dan si anak
dengan mata berlinang, setelah membaca di balik tagihan yang dia buat, kemudian dia balik lagi ke tagihan itu dan dia menuliskan di sana. Si anak mengambil pena dan menuliskan di sana, telah dibayar lunas. Jadi nggak jadi dia minta lagi, ya, nggak jadi dia tagih ke ibunya. Firman Tuhan saudara dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita lihat saudara sekalian. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada perintah saudara dari ayat ini untuk anak-anak. Kenapa kita harus menghormati ibu? Karena harus memang seperti itu. Karena pengorbanan kasih sayang seorang ibu yang luar biasa. Kita juga harus membalasnya dengan power of love kita untuk ibu kita, dengan sepenuh kekuatan dan tenaga kita. Kita menghormati ayah, juga disebutkan di pasal 2 ayat 2. Ibu juga. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Ini suatu perintah. Perintah berarti harus dilaksanakan, harus dikerjakan. Karena perintah menghormati orang tua sangat penting, saudara. Sangat penting dalam kehidupan seorang anak. Ibu yang sudah berkorban, ibu bermata satu tadi, ya, yang sudah diejek dan seterusnya. Padahal dia jadi mata satu karena dia memberikan matanya pada anaknya sendiri. Oleh karena itu si anak harusnya menghormati, menghargai apa yang sudah dilakukan oleh seorang ibu. Sebagai refleksi saudara sekalian, dalam peringatan Hari Ibu, dalam ibadah hari ini, saudara-saudaraku dari Korps Yogyakarta, ibu-ibu dan anak-anak, suami-suami juga tentu anak tadinya, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Orang tua harus mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, saudara, melalui tindakan nyata, tanpa rasa tidak peduli terhadap anak, tapi selalu peduli terhadap anak, tanpa rasa egois dan juga tanpa rasa mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yang berikut, mengingatkan pada anak-anak untuk mengasihi orang tuanya, mengasihi ibunya dengan sungguh-sungguh, melalui juga tindakan yang nyata, melalui tindakan nyata dalam bentuk ketaatan, tindakan nyata dalam bentuk menghormati orang tuanya. Itulah pesan refleksi dari perenungan Hari Ibu pada hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena dalam bala keselamatan diadakan hari khusus, Hari Ibu, di mana kami mengingat kembali jasa ibu-ibu kami, jasa ibu-ibu kita semua yang sudah membesarkan dan sudah memelihara kehidupan anak-anaknya. Tapi juga kami diingatkan Tuhan pada saat kami merayakan Hari Ibu ini, bahwa kami juga diminta sebagai anak untuk menghormati, membalas budi dengan penghormatan dan kasih sayang, dengan tindakan nyata, dengan tindakan ketaatan terhadap orang tua kami. Untuk anak-anak yang belum berkeluarga, yang masih punya ayah dan ibu, biarlah kita menghormati orang tua kita, karena tanpa itu maka kita tidak bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu adalah harus seperti itu, dan karena itu adalah perintah. Dua hal pokok ini, biarlah kami semua, kita semua saudara sekalian, bisa menghormati ibu-ibu kita, baik yang sudah tidak ada ibu maupun yang masih ada. Terutama biarlah kita menghormati dan tetap setia pada ibu-ibu kita. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Korps Yogyakarta, berkati OSIR pemimpin OSIS setempat, berkati juga anak-anak sekolah minggu, berkati juga anak-anak GPS Tuhan, berkati juga PKW, semua seksi pelayanan dan anak-anak panti asuhan yang ada di Korps Jogja. Biarlah mereka juga merasakan hari ini kasih sayang seorang ibu, dan mereka juga bisa melakukan tindakan nyata membalas kasih ibu yang luar biasa ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat Hari Ibu Bapak Ibu sekalian. Untuk ibu-ibu khususnya di Korps Yogyakarta, puji Tuhan, kami menyampaikan sekali lagi selamat Hari Ibu. Tuhan memberkati.
Amin.